Nah, hikmah yang paling pokok ya dari awal sejarah ini tentang puasa Asyura ini adalah bagaimana seseorang itu ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ingat kepada pemberinya. Ingat kepada Allah. Nah, dengan mengingat itulah kemudian diwujudkan sifat syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dalam beberapa ayat Quran ketika Allah bahkan memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keterangan surganya sebelum beliau wafatnya. Seorang nabi rasul yang sangat mulia yang sebelum wafatnya sudah turun satu surah tentang surganya. Itu surah Al-Kautsar. Ya, ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Dengan keagunganku, kata Allah, yang menggunakan ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, dengan keagunganku aku akan berikan anugerah, aku tetapkan kepadamu sesuatu yang sangat agung, sangat tinggi nilainya. Kautsar jamak dari kata kafrah, yang banyak sekali karunia-Nya, banyak kenikmatannya, tak terlukiskan. Ya. Tapi Allah berikan satu pengajaran yang sangat luar biasa. Ketika Nabi SAW diberikan kenikmatan yang begitu melimpah, surga yang paling indah, yang paling komplit, ya, sampai di surat Ad-Duha itu sampai dikatakan fatarda, sampai engkau mengatakan saya ridha, saya puas ya Allah. Ya, padahal urusan nikmat itu ya tipikal manusia itu gak akan mengatakan puas. Dikasih sepeda pengen motor, dikasih motor pengen mobil. Tapi di surga ini saking nikmat luar biasanya sampai mengatakan fatarda, ya kan? Engkau akan mengatakan saya ridha ya Allah, saya puas. Tapi apa adabnya setelah mendapatkan itu? Fasalli li rabbika wanhar. Ya, maka ketika mendapatkan nikmat tuh, ya bukan sekedar terima kasih, bersyukur, senang, atau merasa sudah mendapatkan jaminan surga lantas berbuat ya apa saja yang diingini, tidak. Tapi Allah melatih adab di situ. Fasalli, maka sholatlah, perbanyaklah konektivitas dengan Allah, tersambung, jangan sampai punya hubungan yang tidak baik. Ya, baik itu secara fisikal, sholat kan menggunakan ya ibadah itu menggunakan fisik kan. Ya, wanhar dan berkurbanlah atau menggunakan ibadah harta. Ya, jadi ketika Allah tambahkan harta, diberikan kenikmatan, syukuri dengan harta itu seperti Allah perintahkan. Ya, ketika Allah berikan kesehatan, koneksikan diri kita dengan Allah. Ketika Allah berikan nikmat yang begitu berlimpah. Nah, pelajaran di puasa Asyura ini memberikan kesan yang serupa. Ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dan kaumnya dari kejaran bahkan ancaman, ya eksekusi dari Firaun dan bala tentaranya itu, maka yang pertama dilakukan apa? Ketika diselamatkan, mereka mensyukuri semua nikmat itu dan mengoneksikan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membangun hubungan baik dengan Allah. Ini pelajaran besarnya. Jadi jangan sampai ada orang juga menunaikan puasa Asyura tapi lupa dengan Allah. Itu poinnya. Ya, berapa banyak Anda yang diberikan kenikmatan harta oleh Allah? Apakah sudah mengingat Allah atau belum? Bagaimana dengan sholatnya yang walaupun tuh nggak usah bayar gitu? Allah sudah kasih Anda rumah yang begitu mewah, mobil yang sangat luar biasa, kehidupan luar biasa. Sampai seringkali Anda bikin konten untuk menunjukkan Anda berhasil ini dan itu, atau Anda tidak bikin pun Anda merasakan kenikmatannya. Tapi bagaimana hubungan Anda dengan Allah yang bahkan tidak menggunakan uang pun kadang-kadang masih malas untuk dilakukan? Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW diberikan surga saja, perintah Allah pertamanya apa? Jaga hubungan baikmu dengan Allah, tingkatkan sholatmu. Itu yang menjadikan Nabi bangun malam sampai bengkak kakinya, sampai ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa mesti begini ya Rasulullah SAW? Ya, au kama qalat. Maka apa Nabi yang dijawab oleh beliau SAW? Afala akunu abdan syakura. Itu jawaban indahnya. Apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu kalimatnya. Ya, apa nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi mengekspresikan ya sifat syukurnya kepada Allah dengan meningkatkan ibadahnya. Sholat nggak bayar, apa nggak boleh ditambah gitu kan? Sementara Allah berikan sesuatu yang bahkan kalau kita kumpulkan amal kita nggak akan sanggup menandingi pemberian Allah itu. Ya, nggak akan cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, itu nggak akan bisa menandingi itu semua. Itu poinnya. Jadi jangan sampai Allah berikan anugerah, ada yang dapat misalnya promosi jabatan. Masya Allah. Ya, teman-teman dapat promosi jabatan di birokrasi kah, di institusi kah, di militer kah, TNI, Polri-nya, di birokrasi misalnya dan sebagainya. Ya, ingat, kalau SK-nya bukan dari Allah yang menghendaki, nggak akan jadi itu. Ya kan? Dengan jabatan itu sudah kenal Allah belum? Sudah tersambung belum? Ini poinnya. Jadi bukan sekedar babnya Anda menahan lapar, haus dari mulai subuh sampai dengan datang maghrib, tidak. Bagaimana ibadahnya meningkat nggak? Minimal sholatnya. Ya. Nah ini pun demikian dengan diberikan nikmat harta, nikmat pengetahuan. Jaga hubungan dengan Allah. Sholat. Bagaimana baca Qurannya. Baru kemudian masuk kepada bab hartanya. Bagaimana sedekahnya dan sebagainya. Itu poinnya. Jadi ini dasar pertama kali yang ingin saya sampaikan bahwa ada tradisi-tradisi baik yang diakomodir, tapi pesan moral dan hikmah yang dibawa dari situ adalah bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini dasar pertamanya ya, sebelum kita bicara ke teknisnya. Jadi saya senang membahas itu lebih runtut, lebih dalam, sehingga kita bisa mendapatkan secara komprehensif pemaknaan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ini poin dasarnya. Kemudian juga di sini ada pesan-pesan yang cukup menarik ya. Ketika ada tradisi-tradisi yang baik, yang punya value baik, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa, yang diperkenalkan dan dicontohkan, serta dituntunkan dalam Islam, maka di situ tidak tertolak untuk dilakukan. Ya, apalagi bila ada nilai-nilai itu yang menguatkan ibadah-ibadah dalam Islam. Ya, contohnya tadi puasa Asyura. Ya, kemudian nanti ada hal-hal yang lain-lain lagi. Ada yang sifatnya pada aspek sosial, ya seperti laqab misalnya kunyah. Kunyah itu Abu, ya Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan Abul Qasim. Ya, nanti ada Abu Talib, ya dan seterusnya. Kenapa menggunakan Abu? Itu tradisi jahiliyah awalnya. Jahiliyah itu bila ingin menghormati seseorang yang dianugerahi oleh Allah anak pertama. Ya kan? Jadi begitu dia punya anak pertama, maka diselamati oleh orang-orang lain, diberikan takrim, ya memuliakan dengan mengatakan bapak pada anak pertamanya. Misalnya anak pertama Rasulullah SAW Al-Qasim, maka dikenal dengan Abul Qasim. Ya, kemudian juga ada misalnya beberapa yang lain, ada yang disebut dengan Abu Talib misalnya kan, dan turunan-turunan yang lainnya. Itu bukan nama asli, tapi menunjuk pada kunyah pada anak yang pertama. Nah, ini sebetulnya bukan dari syariat Islam pada mulanya, tapi ketika itu punya nilai yang baik, sebuah penghormatan yang baik, tradisi yang baik, maka dipertahankan sampai dengan kekinian. Ya, bahkan beberapa kan disebut dengan nama anak pertama atau dilekatkan kadang-kadang pada laki-lakinya. Bahkan pada orang yang berharap menginginkan punya anak, anaknya akan diberi nama si fulan dan dilekatkan nama abunya. Misalnya, saya pengen punya anak Abdurrahman, ya kan? Belum lahir tuh, ya masih dalam kandungan, atau misalnya pengen berharap, maka dia lekatkan nama itu untuk menjadi bagian dari kunyahnya Abu Abdurrahman. Yaitu sebetulnya bukan tradisi yang langsung dari Islam, tapi tradisi yang sudah ada sejak zaman jahiliyah, value-nya dilihat baik, kemudian di situ diakomodir dan diterapkan dalam kehidupan. Dan itu tidak harus menunjukkan menjadi Islami, tidak. Justru menunjukkan kepada sifat-sifat baik yang harus dilestarikan. Jadi jangan kemudian kalau ada kunyahnya Abu Abdurrahman, misalnya Abu Muhammad, Abu Ahmad, ya, dan otomatis harus membawa nama itu dalam kehidupan. Tidak juga. Itu hanya kesan yang ditampilkan untuk penghormatan takrim. Jangan sampai namanya dilekatkan kunyahnya, ya, tapi sifatnya tidak tampil dengan mulia. Nah, itu juga kontradiktif, ya, harus dikembalikan kepada aspeknya. Ini beberapa pelajaran yang kita dapatkan dulu sebelum masuk kepada intinya. Lalu di akhir, di sini dapati satu keadaan bahwa hatta furida Ramadhanu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a aftara. Sampai kemudian tibalah difardukannya, diwajibkannya puasa Ramadan, maka Nabi SAW mengambil sikap untuk menyampaikan kepada umatnya pada masa itu, siapa yang ingin meneruskan puasa Asyura silakan lakukan, siapa yang ingin juga tidak berpuasa di hari itu tidak jadi masalah ketika ada Ramadan. Nah, ini menunjukkan yang pertama aspek hukum bahwa puasa Asyura itu puasa 10 ya di hari ke-10 di bulan Al-Muharram itu hukumnya sunnah. Jadi bukan fardu di sini. Jadi lebih kuat Ramadan dibandingkan dengan Al-Muharram. Artinya apa? Kalau dilakukan pun ada kebaikan, ada pahala di dalamnya. Kalau tidak memungkinkan pun untuk mengerjakan itu karena kondisi-kondisi tertentu, ada uzur syar'i misalnya, maka tidak menjadi mengapa. Tidak menjadi beban dosa dan tidak harus diqadha. Jelas ya? Ini gambarannya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana statusnya puasa Asyura itu? Baik, dia sunnah. Baiknya sunnah yang bahkan Nabi pernah mempraktekkan, sehingga sebagian ulama juga menggarisbawahi walaupun statusnya sunnah sangat ditekankan jadi muakkadah untuk dikerjakan. Tapi bila dikomparasikan dengan Ramadan, maka tetap nilai sunnah itu tidak bisa mengalahkan yang fardu, ya. Nah, di sini kenapa dikomparasikan supaya juga umat Islam bisa memosisikan secara proporsional. Ya, ingat ini poinnya, ini hikmahnya seperti ini, pelajarannya demikian. Kalau mampu dikerjakan puasa, silakan puasa. Kalau tak mampu pun karena alasan-alasan fisikal misalnya, alasan medis atau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan puasa, tidak harus memaksakan. Yang penting hikmahnya praktekkan. Di hari yang sama kita berlatih untuk membangun hubungan dengan Allah lebih baik, meningkatkan salat, meningkatkan zikir, meningkatkan sedekah, itu poinnya. Ya, sisi lain ada yang puasa, optimalkan juga hikmahnya tadi. Ya. Atau misalnya ada yang puasa tapi tidak mengenal hikmah. Jadi yang didapatkan hanya apa? Ya hanya menahan lapar dan haus saja. Pahala insya Allah didapatkan sesuai dengan keikhlasan. Jadi Islam itu ada pahala yang bisa diambil dari konsep pemenuhan rukun dan syarat. Begitu kita tunaikan amalnya, ikhlas kita tunaikan, berusaha sepenuh hati kita tunaikan karena Allah, dapat pahala di sini.
Ya, tapi ada yang kedua namanya hikmah. Nah, hikmah ini yang dibawa sebagai tuntunan dalam berkehidupan, pedoman. Ya, jadi wisdomnya apa dari situ? Oh, tadi wisdomnya itu membuat kita lebih baik, terkoneksi dengan Allah, ya, mampu kemudian bisa menjalin hubungan dengan orang-orang sekitar dengan mulia, ya, ingat kebaikan, tidak melupakan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Apalagi sama Tuhan, Allah udah kasih banyak kok lupa sama Tuhan. Ya kan? Ya, itu poin besarnya. Allah selamatkan Musa, selamatkan kaumnya. Maka ingat dengan Allah, dia puasa, dia bangun hubungan baik. Dia Allah kasih banyak hal pada hambanya. Dikasih oksigen tiap hari gratis, Masya Allah, tiap waktu. Dikasih ketenangan, kenyamanan, hidup enak, bahkan harta melimpah. Nggak ingat sama Allah. Nah, itu problem. Ya, apalagi ada yang kemudian sama sekali melupakan Allah. Nah, itu berbahaya. Maka akan terancam ketika pulang, itu problemnya. Inilah teman-teman sekalian di bagian hadis pertama. Sekarang kita akan buka dokumen kedua melalui hadis Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa hadisnya? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di sini disampaikan qalat, beliau menyampaikan, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma hajara ila al-Madinati samahu wa amara bisiyamihi. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. Nah, ini ya lebih jelas kalimat yang disampaikannya mengonfirmasi dokumen yang pertama tadi yang disampaikan dari Sahih Al-Bukhari. Di sini diutarakan kanat Quraisyun tasumu Asyura, ya, adalah suku Quraisy itu ya sudah terbiasa menunaikan puasa Asyura fil jahiliyah, di era jahiliyah. Jadi kalau disebutkan Quraisy kan bermukimnya di Mekah, ya kan, sebelum Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah. Ya. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan adalah juga Nabi SAW menunaikan puasa Asyura itu. Jadi sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah atau ke Yathrib sebelumnya juga beliau sudah menunaikan puasa Asyura. Ini pada keterangan yang pertama. Falamma hajara ila al-Madinati, ya, maka tatkala beliau berhijrah ke Madinah, samahu, beliau tetap konsisten menunaikannya, tetap puasa dengan Asyura ini, wa amara bisiyamihi, dan juga memerintahkan sahabat-sahabat beliau untuk menunaikan puasa Asyura ini. Sehingga ada beberapa atau segelintir dari kalangan ulama yang memandang bahwa ini kayaknya diduga ini pernah diwajibkan. Ada yang menduga demikian, walaupun yang terkuat itu bukan wajib hukumnya, tapi lebih kepada sunnah, atau kalaupun paling kuat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan. Dari mana taunya? Nah, ini falamma furida syahr Ramadan, maka tatkala diwajibkan puasa Ramadan itu, yaitu turunnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Qala, maka beliau kemudian menyampaikan Nabi SAW, man sya'a shamahu wa man sya'a tarakahu. Siapa yang masih berkenan puasa, puasa nggak apa-apa. Wa man sya'a tarakahu, atau yang tidak puasa pun di Asyura, ya nggak apa-apa, nggak puasa juga Asyura, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa hukum puasa Asyura ini bukan fardu, ya. Kalau dia fardu nih saya tetap berlangsung, kan cuma sekali dalam setahun, ya. Masa terhapus oleh Ramadan seketika. Tapi ini menunjukkan kesan bahwa ini tadinya dibiasakan, tradisi yang dilangsungkan, diteruskan, kan, yang ditekankan sebagai sunnah. Tapi ketika ada Ramadan, Nabi memberikan penjelasan supaya tidak dipandang sebagai wajib. Ya, ini hukumnya sunnah, silakan mau lakukan, silakan, enggak juga nggak ada masalah. Yang penting kau bisa belajar dari hikmahnya, dari prosesnya, dan dari pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman sekalian, nah ini kita akan konfirmasikan pada satu kejadian yang terjadi di era Al-Madinah Al-Munawwarah, gitu ya. Baik, di sini kita akan teruskan kepada hadis yang lain. Qala al-Imam Muslim, ya, rahimahullahu ta'ala, wa haddathana Abu Quraib, haddathana Abu Usama al-Walid, yani Ibn Kathir, haddathani Nafi' anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, ini konfirmasi didapatkan dari putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Ibn Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Haddathahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda, fi yaumi Asyura, tepat di hari 10 Al-Muharram itu, inna hadza yaumun kana yasumuhu ahlul jahiliyah, faman ahabba an yasumahu falyasumhu wa man ahabba an yatrukahu falyatrukhu. Baik, ini konfirmasi yang tadi saya sampaikan. Jadi Nabi SAW menegaskan bahwa hari ini ya adalah hari yang orang-orang jahiliyah itu, maksudnya suku Quraisy yang tadi dimaksudkan di hadis sebelumnya, menunaikan puasa. Jadi di hari ini ada tradisi orang-orang jahiliyah itu berpuasa. Maka kata Nabi, maka siapa yang menginginkan juga puasa, senang puasa di hari ini, silakan puasa. Dan siapa yang tidak menginginkan puasa, ya nggak ada masalah, kata Nabi demikian. Ya, ini mengonfirmasi saja atas apa yang tadi saya sampaikan.
bahwa ini tradisi yang sudah berlangsung sejak eranya siapa? Eranya jahiliyah sampai berlangsung ke eranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada satu bagian yang juga tidak boleh kita luput di sini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali memberikan tuntunan kepada kita, bila ada tradisi-tradisi yang baik dikerjakan di satu tempat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka anjuran kita menyertai itu, ya kan? Supaya apa? Memberikan kebahagiaan, kesenangan, dan penerimaan ya kepada nilai-nilai yang berlangsung di sana, dan kita pun ikut di dalamnya, sehingga di situ terjadi guyub, kebahagiaan, kesenangan, tidak terasa asing, gitu kan? Kalau memang tidak bertentangan dengan syariat, ikut ya ikut. Ya, misal di wilayah Anda misalnya ada satu kegiatan yang sudah berlangsung, nggak ada bertentangan dengan syariat Islam, apalagi nilai-nilai kebaikan, ya kan? Apakah itu misalnya taruhlah kegiatan-kegiatan sifatnya olahraga atau sifatnya kebersihan yang mungkin Anda bisa hadir di dalamnya, ya kan? Atau hal-hal yang umum yang tidak ada juga pertentangannya dengan syariat misalnya, ya kan? Nah, ketika itu hadir dan Anda masuk sebagai orang baru bisa di dalam wilayah itu dan tidak ada pertentangannya, maka disarankan dalam Islam itu untuk hadir bersama, membersamai di situ supaya suasananya hidup, suasananya guyub, tenang, tentram, kedamaian didapatkan. Itulah syariat, itulah Islam. Ya, jadi itu cara menatapnya demikian. Nah, bila ada sesuatu yang kurang baik yang dirasakan, ya bila bisa diisi, dirubah dengan yang lebih baik, maka itu step selanjutnya yang disarankan. Seperti kasusnya akikah. Dulu kan kalau ada orang lahir di era jahiliyah itu dipotongkan hewan, kambing misalnya, nanti darahnya dioles-oles. Ya, Nabi melihat itu maka diganti oleh Nabi, diisi, tidak merubah keadaannya, tidak merubah momentumnya, tapi diganti caranya. Bagaimana caranya? Maka disembelihkan dengan nama Allah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya dibagi, jadi nggak usah dicoretin lagi. Nabi jelaskan kan, apa faedahnya mencoret-coret ini? Ya, hanya menimbulkan kotoran, mungkin mendatangkan juga penyakit dan sebagainya. Lalu dijelaskan, ya tidak harus menghilangkan kebahagiaannya. Potong hewannya, bagikan kemudian kepada masyarakat. Kalau bisa dimasakin dan seterusnya, sehingga kebahagiaan yang ditebarkan. Ya, bukan mendatangkan sesuatu yang kontradiktif. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian. Sekarang kita akan lihat era ketika penunaian puasa Asyura ini hadir di Yathrib. Kalau jahiliyah kan telah selesai kan? Nah, ini jahiliyah tersambung nasabnya ke atas. Nah, sekarang ketika Nabi hijrah SAW ke Madinah itu, bagaimana situasinya? Tadi saya katakan di awal, sudah ada komunitas Yahudi kan? Yang sudah datang di era-era sebelumnya, jauh sekali sebelum Nabi SAW dilahirkan. Karena sudah ada ramalan di kitab-kitab sebelumnya bahwa akan datang seorang Nabi Rasul hijrah ke situ dan akan menetap juga di situ. Maka banyak orang Yahudi itu menunggu kedatangan Nabi terakhir karena mereka menginginkan dari genetik atau genealogi mereka, nasab mereka, kan? Sehingga mereka punya kebanggaan, ya, rasialismenya meningkat lagi dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan sesuatu yang lain yang mengubah dan menghilangkan sifat rasialisme dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi risalah Islam itu sangat luar biasa. Nggak ada rasialis dalam Islam itu. Ya, semuanya kesetaraan, semuanya keadilan, ya. Dan keadilan itu penting karena adil itu tidak harus sama. Ada proporsional di situ ya, sesuai dengan maslahat masing-masingnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambungkan dulu ke era Yahudi di sini ya, ketika Nabi SAW masuk ke Madinah. Baik, kita teruskan. Hadisnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di halaman 328, masih di Kitabus Shiyam, topik ke 13 ya. Hadis nomor 1130 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah taala, Imam Muslim menyampaikan, haddatsana Yahya bin Yahya akhbarana Hushaim an Abi Bishr an Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi ini sanad informasinya ya, tersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nama aslinya sama dengan Ibnu Umar, yaitu Abdullah. Ya, kalau yang tadi anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau ini anaknya paman Nabi SAW yaitu Abbas ya radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan, qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Ya, Nabi SAW itu tiba di Madinah. Jadi dalam hijrah ya, kemudian tiba, fawajadal yahuda yasumuna yauma Asyura. Nah, maka beliau mendapati juga orang-orang Yahudi puasa juga di hari Asyura itu. Jadi ketika Nabi SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian masuk tanggal 10 Al-Muharram, didapati orang Yahudi puasa. Oke, baik. Ya, orang Yahudi juga puasa nih, sedangkan Nabi sebelumnya puasa juga kan? Waktu di era jahiliyah, yang sama di era itu juga masih jahiliyah gitu kan, ketika Islam datang itu dan ingin dientaskan. Nah, tapi yang didapati kan Quraisy sebelumnya, ya, di periode Mekah. Quraisy ketika hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, mendapati orang Yahudi pun puasa di hari ke-10 itu. Maka fasu'ilu an dzalika, maka mereka dikonfirmasi, ditanya untuk memastikan apa nih motifnya mereka puasa itu.
Maka ditanya, ya, faqalu, maka mereka berkata, hadzal yaumul ladzi adharallahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna fanahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi shaumihi. Ini yang tadi saya sampaikan, terkonfirmasi di sini. Jadi apa yang kita sampaikan insyaallah tidak keluar dari Al-Qur'an dan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, menjawab, hari ini adalah hari saat Allah menampakkan, ya, atau di sini memenangkan, menyelamatkan Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Firaun. Ya, kemudian fanahnu nasumhu ta'ziman lahu, maka kami menunaikan puasa ini di hari ini ya untuk mengagungkan hari itu. Ya, sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat peristiwa itu, kami agungkan peristiwa itu. Ini peristiwa kemenangan, kehebatan Musa. Ini sebetulnya redaksi ta'ziman itu dari lisan orang Yahudi itu masih menunjukkan superioritas, ya, masih menunjukkan rasa-rasa merasa tertinggi, merasa hebat. Itu dipelihara itu. Ya. Jadi terwariskan, sesuatu yang terwariskan, selalu disampaikan bahwa ini loh, Haikal Sulaiman itu yang terhebat, Nabi Daud itu raja terhebat, Musa itu nabi terhebat. Itu selalu terwariskan pada generasinya, sehingga menanamkan bukan sekedar kepercayaan diri, tapi lebih daripada itu, sehingga merasa superior dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ini yang mesti dikoreksi, ya, itu yang mesti dikoreksi. Tapi ini adalah pengakuan bahwa peristiwa penunaian puasa Asyura itu tersambung ke atas. Nah, hanya perbedaan diksinya adalah dari atas itu sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tapi motif orang-orang Yahudi yang hidup di era itu di Al-Madinah Al-Munawwarah itu adalah motif pengagungan pada peristiwa yang dimaksudkan. Tapi poinnya adalah sama. Poinnya ditunaikan Asyura itu di hari ke-10 untuk mengingat, ya, momentum atau keadaan atau juga bebasnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi meluruskan itu, bukan sekedar keagungan, tapi ini bentuk syukur. Apalagi Nabi dengan Nabi itu kan kekerabatan. Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk risalah. Maka Nabi Musa itu ikut kepada syariat Nabi Muhammad sekalipun beliau hidup di era itu. Kalau, gitu kan? Ya, sampai kalimat Nabi, kalaupun hidup nih pasti ikut. Karena di antara perjanjian para nabi yang ditempatkan di bumi, ya kan, berdinas sebagai nabi dan rasul, itu harus mengakui risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas itu bila ada topik yang terkorelasikan dengan itu. Nanti kita akan turunkan ayat-ayatnya, ya. Kemudian di sini Nabi menyampaikan, nahnu aula bi Musa minkum. Nah, kami ini lebih utama, lebih dekat ke Musa di antara kalian, kan? Dibandingkan dengan kalian. Ya, kalian kan cuma ingatnya mengagungkan aja, sedangkan aku kenal risalahnya Musa, aku kenal siapa Musa. Aku tahu risalahnya bagaimana, kita yang menyempurnakannya. Nah, tapi di sini adalah komen yang indahnya, maksudnya apa? Ya, risalah Musa itu ketika menunaikan puasa itu, beliau mensyukuri nikmat Allah yang membebaskan beliau dan kaumnya pada masa itu dari kejaran Firaun. Nah, ini yang kami ingin lestarikan, kata Nabi. Ya kan? Itulah kurang lebih lah gambarannya. Maka Nabi tetap menunaikan puasa itu, kemudian memerintahkan sahabatnya untuk menunaikan puasa. Dan disinilah keindahan dalam Islam. Jadi menghargai orang Yahudi yang puasa pada masa itu. Islam juga puasa, ya kan? Kemudian Nabi juga puasa, tapi juga memberikan pelurusan. Motifnya mesti benar. Kan? Motif puasa itu jangan diiringi motif membanggakan diri sebagai yang paling hebat, yang paling agung. Tidak, justru di situ ada motif untuk pendekatan diri kepada Allah, kepada Tuhan, jadi pribadi yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, di bagian penutupnya di sini, tadi saya uraikan dari periode Mekah kan sampai ke periode Madinah. Lalu di sini ada yang menarik nih, ya, ada yang menarik. Nah, teman-teman, di antara yang menarik itu kita akan coba dapati pada hadis berikutnya. Nah, ternyata orang-orang Yahudi yang berada di Al-Madinah Al-Munawwarah pada era Nabi SAW saat beliau hijrah ke Al-Madinah. Nah, ini saya tekankan dulu bahwa ketika Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi itu menunaikan puasa Asyura, lalu kemudian Nabi SAW berkomen seperti apa yang tadi telah kita bahas, bahwa kita lebih dekat kepada Musa alaihissalam, motifnya harus benar dan sebagainya. Itu dalam konteks bahwa puasa Ramadan belum diturunkan syariatnya, belum diwajibkan. Ya, karena nanti diwajibkannya pada tahun kedua hijrah. Jadi urutannya dari Mekah Nabi ya, mendapati suku Quraisy sudah puasa, Nabi pun puasa, kemudian dengan penjelasan telah diuraikan. Lalu setelah itu hijrah ke Yathrib atau Al-Madinah dengan Al-Munawwarah, mendapati juga Yahudi puasa di hari yang sama, di bulan yang sama, ya, yaitu di 10 Al-Muharram atau di momentum Asyura. Maka dikonfirmasikan kepada mereka, mendapati jawaban, dan tadi telah saya uraikan penjelasannya. Dan di waktu itu belum masuk kepada tahun 2 Hijriah.
ya saat puasa Ramadan itu diwajibkan. Nanti ketika masuk bulan Sya'ban, ya kemudian puasa Ramadan juga sudah diwajibkan, maka saatlah Nabi SAW memberikan komentar siapa yang sudah menunaikan puasa Ramadan ini, atau sudah masuk di bulan Ramadan, atau sudah berlaku kewajiban Ramadan di tahun itu, maka puasa Asyura itu menjadi pilihan. Mau dilakukan silahkan, tidak juga nggak ada masalah. Yang penting hikmahnya didapatkan dengan sempurna dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, kita masuk pada aspek yang sangat menarik di sini. Nah, ternyata orang-orang Yahudi itu yang berada di Madinah bukan sekedar menunaikan puasa Asyura, tapi juga memosisikan, menempatkan hari itu sebagai satu di antara hari raya mereka. Ya, yang saat itu mereka memakai pakaian-pakaian bagus, perempuannya pakai perhiasan dan sebagainya untuk mengenang masa pengagungan. Jadi mereka menggambarkan keagungan dimaksud itu bukan sekedar ditunaikan dalam bentuk puasa secara spiritual, tapi juga ditampakkan. Ya, ditampakkan dalam bentuk kegembiraan, bentuknya raya mereka, dan juga menggunakan pakaian-pakaian perhiasan-hiasan. Ini kita dapatkan konfirmasinya dalam hadis riwayat Muslim. Kita pertama dapati di nomor hadis 1131, kemudian di titik 3 ke bawahnya, ya, sebagai penguat. Saya sudah terangkan tadi tentang titik atau bintang ini dimaksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muslim wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa ibnu Numair qala haddatsana Abu Usamah an Abi Umaysh an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Ini dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, ya, qala, beliau menyampaikan, kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhu al-yahudu tattakhidhuhu 'idan. Ya. Jadi disampaikan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa hari Asyura itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi pada saat itu di Madinah, bahkan mereka menjadikannya sebagai hari raya, ya, hari Id. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sumu antum," ya, kalian puasa aja. Ya, puasa. Jadi ini poin penting juga yang digarisbawahi. Sekalipun orang-orang Yahudi pada masa itu menjadikannya sebagai hari raya, mereka bergembira, berpesta, menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Nah, bukan itunya yang di-highlight oleh Nabi. Bukan poin itunya, tapi poin ibadahnya. Karena esensi dari sikap syukur kepada Allah itu meningkatkan konektivitas kepada Allah dalam bentuk peribadatan. Jadi bukan perkara pakaian mewahnya, perkara pakaian bagusnya, bukan perkara kegembiraan dan sebagainya. Tapi poinnya adalah, bisa nggak menangkap pesan di balik peristiwa itu untuk membangun rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hormati mereka dengan keadaan itu, dan juga implementasikan nilai puasa itu dalam kehidupan kalian. Jadi yang di-highlight oleh Nabi tetap sumu antum, kalian puasa. Tidak harus ikut menggunakan pakaian-pakaiannya, atau tidak harus ikut menggunakan hiasan-hiasannya. Esensinya puasanya, dekati Allahnya. Itu poinnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang tadi saya katakan menggunakan pakaian dan sebagainya kita temukan di titik berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Ahmad bin al-Mundhiri haddatsana Hammad bin Usamah haddatsana Abu al-Umaysh akhbarani Qais fa dzakara bi hadzal isnad mithlahu wa zada qala Abu Usamah fa haddatsani Sadaqah ibn Abi Amran an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala. Nah, ini versi yang sama dari Abu Musa al-Asy'ari, tapi didapatkan dari orang yang lain yang lebih lengkap versinya. Ya, jadi inilah keindahan dalam Islam. Kalau kita nyebut di 3 orang kan kadang redaksi beda-beda kan. Ada yang menyampaikan pendek, menengah, ada yang lebih lengkap. Nah, ini dari orang yang mendengar lebih lengkap dari Abu Musa al-Asy'ari. Qala kana ahlu Khaybar yasumuna yawma Asyura yattakhidhunahu 'idan wa yulbisuna nisa'ahum fihi huliyahum wa syaratahum. Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasumu antum. Di sini disampaikan bahwa ahlu Khaybar, jadi kalangan orang Yahudi dari suku Khaybar, jadi ada Khaybar, Bani Qainuqa, ya, Bani Aqab dan sebagainya. Ini yang Khaybar, yang punya benteng besar itu, yang kelak nanti ada peristiwa di dalamnya. Itu kalau sudah masuk ke hari Asyura, mereka berpesta menjadikannya sebagai raya, dan perempuan-perempuannya didandani, ya, pakai pakaian-pakaian, hiasan-hiasan dan sebagainya. Lalu disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkomentar apa? Tetap konsisten, sumu antum puasanya, ya. Puasanya aja, bukan pestanya, bukan ramenya. Jangan sampai engkau berpesta, senang pesta, tapi nggak ingat Allah. Ayo, yang tiap akhir pekan tuh pesta-pesta, ya kan? Yang udah dikasih proyek, kasih harta, kasih jabatan, tapi lupa sama Allah yang menitipkan, yang akan dihisab. Malah diisinya dengan apa? Dengan pesta pora, datang ke tempat hiburan, bahkan ada yang maksiat. Wa na'udzubillahi min dzalik, ya kan? Maka mungkin dengan ceramah ini, mungkin dengan tausiah ini ada pencerahan yang menyadarkan. Mungkin karena belum tahu, belum paham, belum kenal dengan Allah. Maka dengan itulah diingatkan, innaka mayyitun. Ya,
Ya, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ingat pesannya bahwa silahkan hidup seperti apapun, tapi kita ini calon meninggal, setelah akan pulang kembali kepada Allah. Jangan sampai saat pulang nggak kenal Allah. Itu poinnya. Nah, ada peristiwa teman-teman sekalian, ini bagian terakhir dari hadis yang akan disampaikan, bahwa ketika melihat orang-orang Islam juga puasa, sebagian orang Yahudi komen. Nah, ini kalau merasa tinggi itu komen juga lain, ya. Maka sebagian mereka mengatakan, ya orang-orang Islam itu hanya ikut kita aja katanya. Ya kan? Nggak punya syariat, nggak punya tuntunan, kita puasa, mereka ikut puasa, ya kan? Maka ketika mendengar itu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan dalam hadis ini subtopik nomor 20, bab ayyu yaumin yusamu fi Asyura. Sebetulnya di hari apa puasa yang ditunaikan di Asyura itu? Apakah 10-nya atau ada yang lainnya? Maka di hadis nomor 1134 disampaikan, ya kan? Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim menyampaikan, haddatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, haddatsana Ibnu Abi Maryam, haddatsana Yahya bin Ayyub, haddatsana Ismail bin Umayyah annahu sami'a Aba Ghatafan ibn Turaif Al-Murdiyya yaqulu sami'tu Abdullah bin Abbas. Ini sanadnya ke Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yaqulu, beliau berkata, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyamihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat menunaikan puasa itu juga, qalu, mereka kemudian menyampaikan, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Maka para sahabat mengonfirmasikan karena ada kejadian tadi yang saya sampaikan, ya Rasulullah, itu hari itu diagung-agungkan oleh Yahudi dan juga diikuti oleh Nasrani. Bagaimana kami bersikap? Maksudnya di hari ke-10 itu bukan hanya puasa, tapi mereka menjadikan Id, mengagungkannya, ya, kemudian berkomentar seperti tadi yang disampaikan, itu nanti dalam riwayat lain ya, kita akan temukan karena waktu kita terbatas. Maka apa jawaban Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dan bersabda, fa idza kana al-'amul muqbil, insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Maka komen Nabi, nanti kalau memang tahun depan itu masih ada peluang. Dan kalimat ini digarisbawahi oleh para ulama. Nabi sudah merasakan bahwa ini periode terakhir. Beliau berkehidupan untuk berdakwah bersamai umatnya yang hidup di era itu. Untuk kemudian menanamkan legasi sunnah-sunnah beliau, menjelaskan kandungan Quran yang akan terus abadi sampai kehidupan ini berakhir, sampai kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasakan boleh jadi tahun depan ini mungkin tidak membersamai. Makanya beliau mengatakan, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ, di sini diselipkan insyaallah sumnal yaumat tasi'. Memang kalau dapat lagi tahun berikutnya, ya kita mulai dari hari yang ke-9. Nah, komentar Nabi ini ketika mengatakan hari yang ke-9, kemudian disyarah oleh para ulama, diberikan penjelasan, ini mukhalifatan lil Yahud, untuk menjadi pembeda dengan Yahudi. Maksudnya apa? Ya, pembeda di sini bukan sekedar ingin beda, ini begini kita beda, bukan begitu. Ini ingin memberikan kesan bahwa tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang kemudian mereka tuduhkan. Ya, jadi menghindari tuduhan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, itu lebih elegan, lebih elok dibandingkan dengan membalas dengan cercaan. Jadi jangan sampai ada orang mencerca kepada Islam, kemudian menghina dan sebagainya, dibahas dengan hinaan lagi. Jangan dilakukan. Ya, sama saja terhina lisannya kalau begitu. Lebih baik diisi dengan sikap moral yang lebih baik, tuntunan yang lebih mencerahkan. Maka Nabi memberikan kesan. Ya sudah, kalau mereka memang agungkan dan menduga bahwa kita cuma ikut-ikut, tunjukkan kepada mereka bahwa tidak seperti itu. Ya, dah kita tunaikan dari hari ke-9-nya. 9 kemudian 10. Nah, kalimat hari ke-9 ini dipahami oleh para ulama untuk menunjukkan kesan pembeda saja, tidak seperti dugaan-dugaan orang Yahudi. Jadi kalaupun tidak sempat di hari ke-9, tadi kan sudah lewat ya, di hari Kamis nggak sempat nih, maka ulama mengatakan boleh hari ke-11-nya. Jadi 10 dengan 11. Intinya di 10-nya, ya kan? Kemudian yang 9 bisa ditunaikan, 11 pun kemudian bisa dilakukan. Boleh nggak 9, 10, 11? Boleh. Silakan saja. Tadi Kamis sudah, kemudian hari ke-10-nya ya, di hari Jumat, esok hari kita akan jalani, silakan puasa, itu intinya, Asyuranya. Kemudian yang ke-11-nya yaitu di hari Sabtunya. Jadi intinya itu adalah bagaimana membangun kesan yang baik dalam kehidupan. Ya, tidak melarutkan dalam perbuatan maksiat, mencela orang lain, menghidupkan keburukan, bukan. Jadi bukan asal beda di sini poinnya, ya. Itu poinnya. Jadi kan ada dasar di situ. Mereka mengagungkan, menghebat-hebatkan, lalu menganggap kita ikut-ikutan. Nah, kita tunjukkan kepada mereka kita tidak seperti itu. Poinnya bukan gembiranya, poinnya bukan apa? Ya, bukan hura-huranya, bukan pesta poranya, bukan pakaian mewahnya, bukan. Tunjukkan kepada mereka kita beda. Poinnya adalah ketersambungan dengan Allah, syukurnya, nilai kebaikannya. Maka kita kerjakan di hari sebelumnya supaya juga mereka tidak menduga kita seperti apa yang mereka gambarkan. Hari ke-9. Ya, kalau enggak dapat pun hari ke-9, kata para ulama hari ke-11-nya. Ini untuk menunjukkan pembeda. Tapi kalau sudah paham hikmahnya, ya paham esensinya, bahwa dengan puasa
Di hari ke-10 Asyura itu, ya di bulan Al-Muharram itu ada pendidikan batin, pendidikan jiwa, pendidikan diri ini supaya mengoreksi diri lebih dekat dengan Allah, banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak istighfar. Nggak jadi masalah ketika Anda menunaikan di hari ke-10-nya saja, ketika paham ini semua. Ya, tapi kalau Anda ingin tunaikan ya ittiba'nya dengan sunnah qauliyahnya itu, dengan kata-kata yang Nabi sampaikan, silahkan mulai dari 9-nya. Kalau nggak sempat pun silahkan tunaikan yang 11-nya. Kalau bisa menunaikan puasa Asyura semacam ini dengan hikmah muhasabahnya, menata diri, istighfar kepada Allah, menata kebaikan, maka akan apa yang didapatkan? Maka Nabi mengonfirmasikan dalam hadis yang sangat viral, diriwayatkan oleh berbagai sahabat, terutama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi SAW menyampaikan, qala, puasa Asyura ini dan yukaffiru sanatil lati qablahu, bisa menggugurkan dosa setahun yang telah berlalu. Ya, setahun ini tentunya kalau diistighfari, banyak dimuhasabahi, ya. Apalagi kalau kita mencoba untuk melampaui itu semua ke belakang, dari sejak balik ingat lagi bagaimana hubungan dengan Allah, salatnya, baca Qur'annya, kemudian juga yang lain-lainnya, hubungan dengan manusia, dengan orang tua, dengan kerabat dan sebagainya. Kemudian kita koreksi diri di situ untuk mendekatkan diri kepada Allah, berniat membangun kebaikan. Maka ini yang menjadikan diri kita lebih baik. Maka keberhasilan puasa Asyura ini adalah hadirnya sikap transformatif berupa baik itu karakter moral yang baik yang mengantarkan pada karakter kinerja yang mulia. Dia menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi lebih mulia, pribadi yang mencerahkan dan membangun hubungan yang berkesan dengan siapapun yang berinteraksi dalam kehidupan. Itulah teman-teman tentang puasa Asyura. Kali ini edisi spesial, kita hanya akan berhenti di saat ini saja dan sudah akan tiba waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mempersamai kita dalam kebaikan, menuntun kita sampai husnul khatimah dalam keadaan yang baik, dan memberi kesempatan untuk menunaikan puasa Asyura ini dengan segala hikmah yang bisa kita implementasikan sebagai hamba Allah yang baik dalam kehidupan. Teman-teman, sebelum saya tutup, saya tidak bosan mengingatkan untuk meningkatkan amal soleh kita. Ada peluang teman-teman untuk melengkapi amal soleh ini dengan berwakaf melalui pesantren Mira, Ma'had Islam Rafiah Akhir, khususnya untuk melengkapi, menyempurnakan asrama dan masjid yang kita akan optimalkan di 2 bulan ini agar dapat diselesaikan dengan baik. Teman-teman bisa salurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia, BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 111 3 kali satunya 111 4444 142 111 4444 142 atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafiah Akhir. Demikian, semoga berkenan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi umurina wa fi amrina waj'alna min ibadikas salihin waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.